Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin di konten yang berikutnya ini cukup alhamdulillah sekali karena konten kali ini menurut kita konten ini sangat menarik untuk diketahui, untuk dipahami oleh seluruh umat manusia, umat Islam, terutama tetangga atau kerabat dekat dan lain-lain. Ini persoalan perdukunan. Artinya kita dari kemarin sudah membahas memang tentang perdukunan, apakah boleh, apakah tidak boleh, kan seperti itu. Dari mana ini dukun, dari mana itu ilmu, atau yang dimaksud dengan ilmu primbon. Yang pasti kalau dukun itu punya primbon. Kalau dukun itu punya primbon. Mayoritas 99% dukun itu memiliki primbon. Dari mana itu primbon? Dari mana itu asal-asal primbon, dan bagaimana hubungan primbon dengan syariat Islam, seperti itu. Mungkin bisa disampaikan nanti oleh Ustadz Khalid, bisa disampaikan sedikit nanti. Saya juga ada pertanyaan, sudah menyiapkan pertanyaan yang memang ini menjadi kegelisahan saya sebenarnya, untuk ditanyakan benar Ustadz Khalid ini, karena saya berangkat dari orang hidup ini kan harus punya prinsip itu muncul dari pola pikir itu dibentuk dari apa yang kita pelajari sehari-hari, makanan rohani, dan makanan rohani itu didapat dari ilmu dari orang, ilmu dari buku, ilmu dari seperti kitab lah. Artinya saya sebagai orang yang hidup harus memiliki prinsip untuk hidup seperti itu. Apalagi masalah cara hidup yang baik seperti itu kan. Jadi mungkin, masalah terus fokusnya sekarang masalah dasar primbon. Masalah primbon. Ya kan gini kan. Kalau ulama itu dasarnya primbonnya ya, itu kan Al-Quran dengan hadis ini. Jadi kalau dukun ya dasarnya aja primbon. Nah, mana asal usul primbon? Di Al-Quran dijelaskan. Saya mungkin hanya sekelumit aja. Dan dalam Al-Quran kan ada begini. Wa yattabi'u ada gimana ya? Wa yattabi'u ma tadlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ya kan? Wattaba'u, bukan wa yattabi'u. Wattaba'u ma tadlu syayatin ala mulki Sulaiman. Jadi mereka mengikuti apa yang telah dibacakan setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, di mana dapat informasi setan-setan itu? Karena kan gini kan, sebelum terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka aras itu, pemikul aras ada 4 malaikat. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad diutus, maka menjadi 8. Jadi setelah malaikat yang berjumlah 8 itu memikul aras, maka tidak ada kesempatan lagi untuk nyuri-nyuri berita langit seperti itu. Nah, kalau sebelum itu setan biasa mencuri, tapi itu bukan wahyu, itu hanya pembicaraan malaikat saja. Pembicaraan malaikat, bukan wahyu. Kalau wahyu, pasti primbon itu nggak ada salahnya, pasti benar, persis seperti Al-Quran. Mengapa primbon dengan segala macam-macamnya primbon kok kontroversial? Nggak sama primbon ini dengan ini, nggak sama. Mengapa? Karena sumbernya bukan dari wahyu, tapi dari perbincangan malaikat, yang itu pun kurang jelas, seperti kayak gelombang radio yang kurang ngepas dengan gelombangnya. Jadi disampaikan informasi itu oleh jin dengan cara
cara memanjang istilahnya. Cara memanjang di langit. Memanjang, cara memanjang. Apa ya, gini itu apa ya, aku tonggok bau istilahnya. Kok tonggok bau ya. Jadi nginjak kaki di baunya terus begitu, terus nginjak kaki di bau teman-temannya sehingga nyampe di langit. Nah makanya coba dilihat di tengah malam itu kan ada istilahnya meteor seperti itu, kata orang Madura bintang ngele. Itu sesungguhnya itu sesungguhnya adalah malaikat yang melempar dengan batu bagi malaikat bagi jin-jin yang mencuri pembicaraan, seperti itu. Nah setelah itu ya dihimpun yang dibacakan setan itu, wattaba'u ma tatlu syaitun ala mulki Sulaiman. Nah dicatat oleh para dukun itu sehingga terjadilah macam primbon. Jadi nah kalau ya setelah itu primbon itu sudah jadi, maka dirampas oleh Nabi Sulaiman agar tidak menyesatkan umat, kan seperti itu kan. Nah setelah dirampas ternyata saling rebut dengan setan, maka setan dapat hanya secari kertas. Nah dari secari kertas itulah sehingga sampai sekarang itu primbon berjilid-jilid, bermacam-macam dan berjilid-jilid seperti itu. Jadi begitulah. Jadi dari mana asalnya primbon? Ya adalah dari setan. Dari mana dapatnya setan? Dari pembicaraan malaikat di langit, itu pun kurang jelas. Itu juga termasuk ini. Ada kan ya, kalau ada primbon itu yang namanya primbon. Saya langsung menyebutkan ini istilahnya primbon Joyoboyo yang Joyoboyo itu kan kata orang Maduranya kan cejeun ben pupuj. Cejeh ben pupuj. Iya kan? Ben pupuj. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, Joyoboyo itu bahagia dan tidak bahagia. Berarti termasuk itu. Ya termasuk. Jadi termasuk segala macam primbon itu dilarang dalam Islam. Ya. Bahkan bertanya saja mendatangi seorang dukun yang ahli primbon, ahli perbintangan, kemudian membenarkan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, kalau membenarkan, ya, datangnya saja sudah 40 hari, ya kan? Ya. Nggak diterima, datangnya saja. Kalau membenarkan itu lain lagi. Berarti kafir atau ingkar dengan apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Apa yang datang? Ya Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kalau misalkan seperti kemarin ada kan yang bilang kalau coba ini tanya ke ini, coba ini tanya ke ini. Artinya saya juga sempat berpikir kalau misalkan artinya kalau sudah primbon itu ada hal yang pasti atau tulisan-tulisan yang pasti. Jadi setiap manusia itu ada primbonnya. Saya juga sempat bertanya kepada salah satu teman, salah satu orang. Katanya, saya kan coba kalau coba perlihatkan atau beritahu saya primbonnya saya itu kerja apa, kan seperti itu kan. Kalau memang ya, itu hal-hal yang pasti kan. Jadi saya tidak mau repot-repot mikir ini, mikir itu, kan seperti itu kan. Nah, makanya dalam Islam itu kan ada istilah, dalam Al-Qur'an itu la ya'lamul ghaibah illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib itu kecuali Allah. Oleh karena itu ada takdir, ya, ada takdir. Nah, takdir itu enggak ada yang bisa mengorek-ngorek keterangan takdir. Makanya takdir itu hanya untuk diimani saja, bukan untuk diketahui. Nah, rupanya primbon-primbon itu mau mengorek-ngorek tentang takdir seperti itu. Padahal takdir itu adalah qada dan qadar itu adalah rahasia. Nah, kapan diketahui qada dan qadar itu diketahui? Setelah terjadi, kan seperti itu. Saya seperti ini Ustaz, sempat kemarin kalau memang itu primbon itu adalah hal yang pasti. Primbon itu adalah hal yang itu adalah jalannya manusia, misalkan harus ikut primbon. Jadi saya untuk apa beriman, kan seperti itu kan. Saya beriman baca apa? Nah, makanya kan harus terbukti. Kitab itu harus diuji kebenarannya ketika pernah salah apa tidak pernah salah. Ternyata kenyataannya kan terkadang-kadang benar, terkadang salah kan. Kadang salah, kadang benar.
Nah, oleh karena itu kan di zaman Nabi dulu kan pernah. Tapi kan dukun ada benarnya juga Nabi. Iya, katanya Nabi. Satu kebenaran itu dicampur dengan 100 kedustaan. Nah, makanya jadi ada ritual begininya, harus masuk jam segini, bajunya segini, hadap ke sini, jam sekian. Itu tambahan semua. Jadi betul satu kebenaran tapi dicampur dengan 100 Ya, kedustaan. misalkan contohnya seperti itu kan. Saya sempat pengalaman juga, kalau misalkan saya dengar kalau misalkan mau menghadap siapa, misalkan mau melamar seseorang, Itu ada jamnya. Ada jamnya, ada harus pakai baju apa. Kok ribet gitu. Nah, itulah tambahan. Ini sudah tidak masuk apa ya? Sudah tidak sinkron dengan, Enggak masuk logika, enggak logis. sudah tidak logis. Sudah Nggak itu logis. saya tanya, ada gitu. Jadi intinya primbon itu semuanya dari jin. Dari jin. Kemudian ada lagi mahabbah. Mahabbah. Doa-doa sihir, doa-doa untuk memikat orang lain atau doa firaq. Nah, itu juga ada di primbon. Ya, asalnya dari mana? Dari malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka pada zaman Nabi Sulaiman itu banyak yang datang kepada malaikat Harut dan Marut tentang yang bisa menceraikan antara suami dan istri. Coba tengok di kitab Tafsir Al-Qurtubi. Di sana sampai ada yang nginep sampai 3 hari 3 malam. Iya, nggak dikasih oleh malaikat itu. Karena terpaksa, maka dia disuruh kencing ke tanah. Setelah kencing ke tanah itu dikasih ilmu itu. Ya belum di sini. Pertahanan setan. Karena di kanan kiri, di bawah, di samping ini kan dijaga oleh Allah sesungguhnya. Dari godaan jin, dari godaan setan supaya kita tidak syirik. Ya, supaya kita tidak syirik. Nah, setelah kita di kepala ini jebol kafir. Makanya naudzubillah. Mudah sekali untuk murtad, mudah sekali untuk syirik. Karena apa? Pertahanan di sini sudah jebol. Karena apa? Sudah melakukan praktek-praktek sihir. Maka dikasih karena sudah minta, ya. Tapi malaikat Harut dan Marut itu bilang, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta ayyaqula innama nahnu fitnatun." Jadi malaikat Harut dan Marut tidak mengajarkan suatu ilmu firaq kecuali sebelumnya dia sudah wanti-wanti. Awas, saya ini hanya cobaan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Saya ini hanya cobaan dari Allah, maka kamu jangan kafir. Karena sudah dia memilih jalan kekafirannya dengan belajar ilmu sihir, ilmu firaq dan lain sebagainya. Yang bisa sakit, bisa gila, bisa jatuh cinta, bisa benci dan lain sebagainya. Ya. Itulah asal usulnya ilmu sihir dan ilmu primbon. Mungkin sampai di sini mungkin masih ada. Ya, jadi terakhir ini kalau memang kita sudah tahu itu, jadi apa tawaran, misalkan tawaran Solusi. tawaran Islam atau tawaran syariat misalkan. Nah, di Islam itu kan gini, kita diadakan ikhtiar, ya kan? Diadakan ikhtiar untuk mencari pekerjaan. Misalnya nanti ada 2 pekerjaan yang membingungkan, atau ada 2 jodoh yang membingungkan, ada 2 lapangan pekerjaan yang membingungkan, mau kerja apa tidak, mau jodoh yang ini apa mau berjodoh dengan ini, maka diadakan istikharah. Nah, sebelum kita punya pilihan, itu ada salat hajat, ya kan? Ada salat hajat. Setelah kita menemukan apa yang dihajati, kemudian ada 2 pilihan, ada istikharah. Jadi mintanya sudah cukup, kerjakan yang wajib, pertahankan kuatkan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, kemudian banyak membaca sholawat. Mudah sebenarnya. Mudah. Lebih mudah dari sesungguhnya walaupun tidak membaca mencoba wiridan ini amalan ini enggak usah. Yang penting khusyuk dalam sholat tepat waktu atau di awal waktu itu sudah cukup.
Sudah cukup. Mudah sekali kalau dalam Islam, tanpa harus ganti warna baju dan lain sebagainya. Yang penting mengaus. Yang penting suci. Nah, itulah kesyirikan yang sedang merajalela di dunia muslim, di seluruh dunia seperti itu. Mungkin sekian supaya dengan harapan supaya bisa bermanfaat, kita jauhi kesyirikan walaupun hanya lewat ramalan-ramalan. Karena menurut Nabi Muhammad, mengambil satu bab saja dari perbintangan itu sudah namanya menggunakan sihir. Satu saja. Kecuali untuk mengetahui jadwal waktu sholat, untuk mengetahui membuat kalender, itu dibolehkan belajar ilmu perbintangan. Sekian mungkin. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Terima kasih Ustadz. Mungkin berjumpa di di konten selanjutnya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya sendiri terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.